Bu Jamila dan Bu Yeni, mungkin gimana? Sudah ready? Ready, Pak. Atau mau siap-siap dulu 5 menit? Untuk siapa duluan? Sebagai coachnya Bu Yeni duluan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yen. Selamat siang menjelang sore ya, Bu Jamila. Gimana? Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Jamila? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Nah, ini kan katanya Bu Jamila mau ngobrol nih, kita mau sharing-sharing lah gitu, atau ada hal yang mau disampaikan dari Bu Jamila. Kira-kira tentang apa, dan bolehlah Ibu sampaikan, mana tahu ada masalah atau apa gitu. Iya nih, Bu. Sebenarnya banyak sih, cuman ada poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Ibu. Begini, sebenarnya belajar dari beberapa materi sebelumnya, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari ya kan Bu, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda saat mengajar di kelas saya, kelas 6 seperti itu kan Bu, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Namun, ada hal yang membuat saya sepertinya saat pembelajaran diferensiasi itu seperti berjuang sendiri gitu. Oh, merasa berjuang sendiri begitu ya, Bu. Topik yang menarik yang mau kita bahas ini ya kan, Bu. Nah, nanti kita diskusinya ini waktunya antara 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira Ibu ingin capaian apa atau tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini? Kira-kira apa gitu? Iya Ibu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi gitu tentang bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan. Kendalanya tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu berjuang sendiri gitu kan Bu. Guru bidang studi atau mapel seperti Penjas dan Agama itu belum mau bergabung dengan saya gitu, berkolaborasi. Memang ada beberapa teman sejawat yang sudah bergabung untuk pembelajaran diferensiasi dan menerapkannya gitu kan Bu. Namun guru mapel ini belum gitu Bu. Jadi saya ingin solusinya gitu, bagaimana ya caranya saya agar bisa mengajak mereka berdua, guru agama Islam, dan kebetulan kelas saya kan kelas 6 itu Islam semua Bu, nggak ada yang agama Kristen gitu, mayoritas Islam semua seperti itu. Jadi saya ingin guru agama Islam dan guru olahraga Penjas ini bisa bergabung dengan saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, hebat sekali Bu Jamila sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Ibu masih merasa hasilnya masih kurang karena temannya masih belum mau menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Oke Bu Jamila, kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran ini yang sebetulnya? Menurut saya ya Bu, mungkin ada dua hal yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran diferensiasi ini. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa dan partisipasi siswa terhadap pembelajaran diferensiasi ini, seperti itu Bu. Oh gitu ya. Menarik nih pembicaraan kita ini ya Bu Jamila ya. Ada Iya, Bu. ada dua hal yang menjadi kendala yang dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini terkait pemahaman materi, partisipasi siswa. Kalau boleh tahu nih ya Bu Jamila ya, apa sih yang ingin Ibu capai di pembelajaran diferensiasi ini? Iya Ibu, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran diferensiasi itu dilaksanakan, sesudah saya melakukan pemetaan
kebutuhan belajar siswa seperti melakukan wawancara, kemudian bertanya apa saja yang mereka inginkan atau kesiapan belajar mereka seperti apa dan gaya belajar mereka seperti apa gitu kan Bu. Jadi setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian dalam pembelajaran itu siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka secara menyeluruh. Mungkin tidak bisa semua ya kan Bu, namanya kemampuan anak itu berbeda-beda, kemudian kebutuhannya juga berbeda-beda. Cuman saya ingin mereka berpartisipasinya secara penuh seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu Jamila ya. Saya salut dan saya mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih ya Bu, langkah atau strategi apa yang bisa Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran diferensiasi itu semakin bagus dan dapat diterapkan? Iya Ibu, tadi seperti yang saya bilang udah melakukan pemetaan kebutuhan belajar ya kan Bu. Kemudian saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang audio, kemudian visual dan kinestetik seperti itu kan Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat kepemahaman siswa terhadap materi yang ada di pembelajaran diferensiasi tersebut. Selain itu juga, saya sudah mendiskusikan hal ini dengan Bapak Kepala Sekolah lewat KKG yang ada di sekolah saya, seperti itu Bu. Wah, keren kali Bu Jamila, mantap ya Bu. Mantap langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah sekali nih Bu. Kalau tidak keberatan ini ya Bu ya. Apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Kemudian dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di sekolah? Iya Ibu, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kami di SDN 09 memang selalu mendukung apa hal baik yang kami lakukan atau praktik baik kan Bu. Kemudian teman-teman sejawat juga selalu ingin berbuat seperti itu Bu. Mungkin ada beberapa yang tidak, tapi kita bisa nanti mengajak mereka dengan lebih aktif giat lagi seperti itu Bu. Bapak Kepala Sekolah selalu memberi masukan, dorongan, kemudian motivasi untuk saya saat melaksanakan penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Seperti kemarin ada inovasi dari GTK ya Bu untuk ikut apresiasi gitu kan Bu. Cuman waktu saya yang nggak sempat karena saya mengikuti wisuda kemarin di Medan, seperti itu Bu. Oke Bu, bagus. Langkah yang Ibu ambil udah mendekati sempurna nih. Udah baik banget, udah mau sempurna lah gitu. Terkait dengan dukungan dari kepala sekolah tadi ya. Bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu di sekolah supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Iya Ibu, saya sedikit lagi bercerita tentang saya ke Ibu. Kami sedikit mengalami kendala seperti itu Bu, karena jika diajak berkolaborasi itu kan memakan waktu setelah jam pelajaran gitu kan Bu, jam 12. Jadi mungkin ada yang belum optimal atau belum maksimal karena mungkin mengantuk, posisinya mungkin setelah pulang kerja harusnya dia tidur siang gitu kan Bu. Jadi digunakan waktu untuk KKG di sekolah. Jadi ada yang beberapa aktif memang ingin belajar bagaimana supaya pembelajaran diferensiasi ini berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi ada kegiatan yang kami lakukan untuk mengajar di kelas, bergabung dengan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 seperti itu Bu. Oke. Baiklah, terkait dengan langkah Ibu tadi dalam kolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang ada di sekolah, melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini secara aktif dan giat lagi. Kemudian semoga dengan waktu dan pemahaman yang saya sampaikan kepada teman sejawat saya,
peserta didik semakin meningkatkan partisipasinya gitu, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Oke, dari tadi kan udah berkolaborasi dengan temannya. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, antara grade antara 1 sampai 10, kita buatlah penilaian antara 1 sampai 10 nih. Kira-kira posisi atau grade dari beberapa rekan sejawat Ibu ini bisa dinaikkan sampai grade berapa? Sampai nilai ke berapa? Sampai mana gitu nilainya? Seandainya kita nilai mereka 1 sampai 10 untuk pembelajaran diferensiasi ini. Baik Ibu, mungkin menurut saya ya Bu, karena kemampuan teman-teman saya juga luar biasa menurut saya gitu kan Bu. Grade-nya yang saya nilai itu nilai 7 gitu Bu. Jadi saya harapannya bisa naik menjadi level 8, kemudian level 9 gitu kan Bu. Karena udah ada guru senior seperti Ibu-Ibu Umi Kasmi namanya. Beliau sangat selalu menginspirasi setiap pembelajaran yang saya lakukan gitu. Kemudian ada Bu Janati juga yang satu sekolah dengan saya kan selalu memberikan masukan, kemudian kami sering bertukar pikiran bagaimana hal-hal yang baik untuk kami lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT ya kan Bu. Apalagi harus ada yang video, kemudian visualnya gitu kan Bu. Tapi saya yakin untuk persiapan keseluruhan bisa ditingkatkan lagi sampai ke level yang bagus gitu kan Bu. Karena meskipun sudah ada beberapa guru yang sudah senior mungkin mendekati usia pensiun gitu. Jadi kitalah yang membantu yang muda-muda ini seperti itu Bu, agar bisa mereka mengaplikasikan juga di dalam kelasnya dan mereka oke-oke saja dan bahkan hampir rata-rata lah saya bilang jago gitu Bu. Wah, mantap ya Bu, sekolah orang Ibu ini mantap. Menarik. Analisa Ibu juga baik banget untuk guru-gurunya ya. Menurut Ibu, guru-guru Ibu mampu dinaikkan sampai ke level 8. Nah, apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan guru? Ada enggak? Rencana saya setelah pekan ini nanti kan ada dia penilaian akhir ya kan Bu, asesmen kita kan karena udah mendekati ujian gitu kan Bu. Jadi nanti sambil remedial dan mengolah nilai saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi ini secara berkelanjutan seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu Jamila ya. Saya sangat bahagia Bu. Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab atau terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Menurut saya sih nanti yang saya lakukan itu yang pertama menghubungi Bapak Kepala Sekolah dulu ya kan Bu, meminta izin kepada beliau agar bisa menerapkan ini dengan teman-teman dan mengadakan KKG berkelanjutan gitu kan Bu, tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian saya bisa membuat Kemudian saya akan mulai membuat waktu-waktu senggang yang bisa dapat mendiskusikan pembelajaran diferensiasi ini seperti itu Bu. Kan nanti udah mau buat acara nih gitu kan Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi ini akan terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan begini Bu, alhamdulillah kebetulan waktu
waktu yang saya gunakan itu selalu di jam-jam terakhir setelah pembelajaran, seperti itu kan Bu. Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan teman-teman sejawat saya. Kemudian saya akan mengambil tindakan yang lebih aktif dan kreatif lagi untuk mengajak guru agama dan guru penjas tadi dalam berkolaborasi untuk pembelajaran diferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah. Bah, sepertinya Bu Jamila juga udah tahu solusinya dan tanggung jawab yang mau diambil. Kebetulan juga waktu kita sudah habis nih kan Bu Jamila untuk saling berdiskusi. Saya senang sekali karena Bu Jamila menemukan solusi dan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi tadi ya kan. Terima kasih ya Bu Jamila. Saya tunggu kembali diskusi-diskusi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Ibu sudah luar biasa mendengarkan cerita-cerita saya, curhatan saya tentang strategi dan langkah-langkah saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan dengan diskusi dan percakapan ini, Ibu semakin senang dan selalu mendengarkan saya. Dan mudah-mudahan kita sukses ke depannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Jamila. Sehat-sehat kita. Dan kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Ini kita lanjut untuk sesi kedua. Saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore menjelang senja ini ya Bu kita. Selamat sore juga Bu. Bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Kabar saya hari ini sedikit kurang enak, mungkin capek karena baru ada kegiatan, tapi perasaan saya bahagia, senang. Alhamdulillah. Walaupun ada sedikit kegiatan yang padat ya Bu, namanya Hari Guru pasti banyak kegiatan yang harus kita lewati. Nah, begini Ibu, kita kan kemarin janji ada mau Ibu ceritakan sesuatu hal yang menarik kata Ibu untuk Ibu sampaikan kepada saya seperti itu. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhat saya ini nanti ya kan Bu. Iya Bu. Sebenarnya kan Bu, setelah kita banyak belajar kemarin tentang budaya positif, saya sudah mencoba melakukan budaya positif ini di sekolah. Sudah melakukan sedikit perubahan, terutama di kelas saya, kelas 3. Iya Ibu. Tetapi saya merasa masih kurang sempurna karena rasanya saya berjuang sendiri gitu. Karena rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain itu belum tertarik untuk menerapkan budaya disiplin positif ini di sekolah. Iya ya Bu, sangat menarik ini karena budaya positif ini sangat penting memang harus kita terapkan di sekolah gitu kan Bu. Ini saya punya waktu untuk kita berdiskusi dengan Ibu sekitar 15 menitan gitu ya Bu. Nanti kita diskusi. Kemudian yang mau saya tanyakan itu apa yang ingin Ibu capai, capai dalam diskusi kita ini kali ini? Saat diskusi kita kali ini saya mengharapkannya itu mendapatkan solusi gimana caranya supaya bisa menerapkan atau meningkatkan budaya positif ini di sekolah, baik itu kepada siswa dan kepada rekan-rekan guru yang lain, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran karena budaya positif tadi dan membuat sekolah menjadi lebih
nyaman, tenang, dan Hmm. pendidikan semakin maju begitu, Bu. Iya Ibu. Sangat menarik ini Bu, budaya positif ini untuk dibahas memang ya Bu. Begitu antusias Ibu saya dengar untuk menerapkan budaya positif di sekolah Ibu. Berbagai hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam menerapkan budaya positif ini kira-kira Ibu? Dalam menerapkan budaya positif ini ada beberapa hal, terutama itu tentang dengan teman sejawat lah Bu, dengan rekan sejawat yang Ya Ibu. masih belum maulah gitu kan, atau masih setengah hati untuk menerapkan disiplin positif ini. Dan siswa saya juga mungkin karena sudah lama hidup dengan pembelajaran COVID kemarin bebas gitu kan, dan mungkin juga ada di rumah kurang perhatian, jadi mereka sulit gitu untuk melaksanakan budaya positif ini tadi. Wah, sangat ini ya Bu, sangat kreatif Ibu untuk mendata murid-murid Ibu yang agar dapat menerapkan budaya positif ini ya Bu. Kemudian apa yang menjadi kendala dalam Ibu menerapkan budaya positif ini di sekolah Ibu gitu? Kendala apa yang Ibu dapati saat menerapkan budaya positif ini Bu? Sebenarnya kan Bu, budaya positif ini sudah kami lakukan dan sudah saya laksanakan terutama di kelas. Itu kami sudah membuat sebuah keyakinan kelas, dan di sekolah juga sudah ada visi misi sekolah yang akan dijalankan. Mungkin kendalanya itu tadi, kesadaran dirinya itu saja yang belum muncul pada siswa dan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah Bu, saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan untuk budaya positif ini. Kemudian tadi Ibu sebutkan kendalanya belum terbiasanya murid gitu ya Bu. Jadi langkah-langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya budaya positif ini dapat Ibu terapkan secara berkesinambungan begitu Bu? Strategi yang saya buat, yang pertama saya mencontohkan diri saya dulu sebagai teladan gitu, membiasakan diri Iya Ibu. berbudaya positif. Iya. Kemudian di saat pembelajaran saya sering mengingatkan gitu, ada tentang keyakinan kelas itu, jika ada sampah, ingat keyakinan kelas kita, ambil, kutip, seperti itu. Kemudian untuk rekan-rekan sejawat, saya melakukan inisiasi budaya positif, berbagi pemahaman tentang budaya positif. Seperti itu, Bu. Wah, mantap sekali langkah Ibu ini. Saya perlu juga ambil pelajaran dari Ibu. Alhamdulillah ya Bu, kalau tidak keberatan nih, saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau sebentuk apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah dalam melakukan penerapan budaya positif ini di sekolah gitu Bu? Alhamdulillah sekali ya Bu, Kepala Sekolah saya Bapak Yuda Pahlevi Dalimunte, dia sangat mendukung. Kebetulan Bapak itu juga masih muda, masih energik. Dia mendukung semua tentang kegiatan budaya positif ini, dan dia juga memberikan ruang gerak untuk saya untuk melakukan, mengimplementasikan budaya positif ini tadi gitu. Memfasilitasi lah, seperti itu, begitu Bu. Bagus Bu, langkah yang mendekati sempurna udah ya Bu. Ibu sudah menerapkannya di sekolah, budaya positif ini, kemudian Ibu juga dapat dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya mau bertanya ya Bu, terkait dengan dukungan tersebut, bagaimana Ibu melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat Ibu dalam
penerapan atau pelaksanaan budaya positif ini di sekolah, Bu? Agar berjalan dengan baik gitu. Saya meminta dukungan, pertama saya membuat rancangan untuk melakukan inisiasi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kemudian rencana saya itu saya ajukan ke kepala sekolah, meminta izin dan meminta izin agar bisa mengumpulkan rekan-rekan guru, dan kemudian saya melakukan itu dengan jadwal tertentu, bisa di hari Sabtu. Di situ kan waktu agak lenggang kan Bu, pulang sudah lebih cepat. Nah, di situ saya kumpulkan guru-guru dengan bantuan dari kepala sekolah. Di situ saya melakukan inisiasi berbagi pengalaman dengan teman-teman. Luar biasa ya Bu Yeni, langkah-langkah dan strategi Ibu sudah sangat tertata step by step gitu ya Bu. Kemudian dalam antara teman sejawat, kemudian siswa Ibu dalam penerapan budaya positif itu kan Bu, kan kita ada grade gitu kan Bu, 1 sampai 10. Kira-kira murid Ibu dan teman sejawat Ibu itu di grade berapa gitu Bu posisinya gitu? Mungkin saat ini kalau menurut saya nih ya Bu, mungkin Bu. saat ini kalau untuk siswa mungkin mereka ada di grade 5. Kalau untuk gurunya rekan sejawat mereka ada di grade 7. Iya. Tapi saya yakin nih dengan mereka lebih paham tentang budaya positif ini dan melaksanakannya, mungkin mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, bisa saja naik ke level 7. Begitu juga dengan siswa saya yakin karena setelah sering mereka mengerti tentang budaya positif ini dan ada bantuan juga dari orang tuanya, mungkin akan naik levelnya menjadi 7 atau 8 seperti itu. Wah, luar biasa Ibu Yeni nih. Sudah menganalisa bagaimana teman sejawatnya melakukan budaya positif di sekolah, kemudian murid-muridnya juga sudah ada penilaian untuk murid dalam melakukan penerapan budaya positif tersebut. Nah, apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat atau agar lebih berkesinambungan gitu kan Bu, budaya positif ini yang Ibu lakukan dengan rekan guru di sekolah Ibu? Rencananya setelah minggu ini kami akan melakukan kegiatan berupa pemberian apresiasi kepada siswa yang sudah melakukan atau yang hadirnya tidak pernah terlambat, terus tidak absen. Kami memberi apresiasi dan juga kepada gurunya, rekan-rekan yang lain juga memberikan seperti piagam bahwa oh ini Ibu yang 1 minggu ini tidak pernah terlambat atau tidak pernah izin, permisi atau dan sebagainya. Dan kami juga untuk menimbulkan budaya positif dengan menimbulkan Bu, bahwa anak-anak itu menimbulkan keinginan. Bukan. Lebih ke agamanya gitu. Kami melakukan ada kegiatan yang Kristennya kami sedang rancang ini saat ini adalah Natal. Iya Bu ya. Kemarin sudah kami lakukan gitu. Iya Bu. Jadi kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu secara bertanggung jawab ya Bu, udah ada bagian-bagiannya masing. Kemudian alhamdulillah saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi tadi seperti yang Ibu bilangkan kan. Jadi saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dalam atau terlibat dalam proses penerapan Ibu budaya positif di sekolah Ibu agar terlaksana lebih secara berkesinambungan lah Bu, nggak berhenti gitu ya Bu. Budaya positif
kegiatan budaya positif ini penanggung jawabnya tetaplah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan saya sebagai pelaksana untuk memotivasi guru-guru yang lain untuk melakukan budaya positif ini di sekolah. Iya, Ibu. Dari hal-hal tersebut, bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa kegiatan ini, kegiatan budaya positif ini, benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait budaya positif ini akan dapat terimplementasi gitu, Bu? Yang kami lakukan, yang saya dapat pastikan, yang pertama, di setiap kelas sudah guru-guru rekan-rekan saya itu di kelasnya masing-masing sudah membuat keyakinan kelas, dan siswa juga sudah hadir lebih tepat waktu, seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Kebetulan waktu kita, Bu, sudah memenuhi waktu yang saya sebutkan tadi 15 menitan ya, Bu. Ibu Yeni, saya sangat senang bisa Ibu bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan Ibu dalam penerapan budaya positif di sekolah Ibu. Terima kasih ya Bu Yeni sudah berbagi ceritanya kepada saya. Saya tunggu kembali diskusinya bersama saya ya Bu Yeni. Iya Bu, terima kasih juga buat Ibu Jamila yang udah berkenan mendengarkan permasalahan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yeni. Sehat-sehat kita Bu. Sama-sama Bu.